Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi. Kembali lagi di program Berkat Pagi. Pagi hari ini kita masih belajar di kitab Lukas. Kita masih mau terus belajar mengenai firman Tuhan sampai kita benar-benar mengerti apa pesan atau isi hati daripada Tuhan kepada setiap kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara semua. Lukas pasal yang ketiga, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Amin. Ini merupakan sebuah pesan Tuhan melalui Yohanes Pembaptis yang merupakan seruan untuk bertobat, yang merupakan berita paling utama bagi semua umat manusia. Kita saat ini hidup di dunia yang semakin jahat, dunia yang bengkok, dunia yang semakin tenggelam dalam ketidakbenarannya, hidup di dalam dunia yang sangat gelap. Seharusnya seruan untuk bertobat ini harus semakin didengungkan di tengah dunia-dunia yang jahat ini. Kalau kita melihat gereja masa kini juga harus lebih sering memberitakan seruan pertobatan daripada berkhotbah mengenai hal-hal yang membuat jemaatnya nyaman saja. Kalau kita baca lagi di ayat yang ketiga, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seharusnya pesan ini menjadi pesan yang membawa kebebasan, pesan yang memerdekakan. Mengapa? Karena beritanya adalah kita mengetahui bahwa ada satu pribadi, yaitu Allah sendiri yang menciptakan kita, yang mengampuni kita. Allah akan mengampuni segala dosa apabila kita mau bertobat. Allah akan mengampuni segala dosa, apapun dosanya, segelap apapun dosanya. Allah dikatakan, firman Tuhan katakan Allah akan mengampuni apabila kita mau bertobat. Bertobat dari segala kejahatan, bertobat dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bertobat dari segala hal-hal yang menurut secara hati nurani kita itu tidak atau bertentangan dengan firman Tuhan. Pertobatan yang dimaksud di sini adalah pertobatan yang tidak hanya di mulut saja. Kalau kita maju lagi ke ayat yang ke-7 dan 8a, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Perhatikan, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ayat 8. "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Hal ini juga diserukan kepada orang-orang yang mau dibaptis, bahwa ya benar, baptis itu adalah sebuah tanda kita bertobat. Namun bukan stop ataupun berhenti sampai di situ saja. Pertobatan yang sejati itu harus terjadi secara nyata. Pertobatan harus ada buahnya. Tanda kita berbuah adalah kita berubah, hidup kita berubah. Artinya apa? Harus ada perubahan hidup yang menyertai pertobatan kita. Yang dulunya jahat sekarang menjadi baik. Yang dulunya pelit sekarang menjadi murah hati. Yang dulunya kasar, selalu memakai kekerasan, saat ini setelah bertobat menjadi pribadi yang lemah lembut. Yang dulunya suka berbohong sekarang menjadi pribadi yang jujur. Sama seperti yang terjadi pada Zakeus. Dulu dia adalah seorang pemeras, tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, dia dijamah oleh Yesus. Mungkin ya dengan perkataan Yesus, saat itu tidak dicatat apa yang sedang dilakukan Yesus di dalam rumahnya Zakeus. Tapi pada saat itu Zakeus merasa hidupnya berubah dan ada perubahan yang signifikan terjadi, yaitu dia jadi bermurah hati. Ada perubahan yang terjadi, itu artinya kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Harus ada buah yang menunjukkan benar-benar kalau kita ini bertobat. Bukan hanya sekedar pengakuan dan penyesalan saja, tapi kita harus berbalik kepada Tuhan, berbalik dari setiap jalan yang jahat, dan
taat kepada firman Tuhan, taat kepada kebenaran Tuhan. Bahkan buah-buahnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka bisa katakan, oh benar, ternyata dia memang sudah berubah. Kalau kita maju lagi ke ayat yang ke-8, bagian B. Di situ dikatakan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Pada waktu itu orang banyak merasa bahwa kami ini adalah keturunan Abraham. Kami ini adalah orang Israel, keturunan Abraham secara jasmani. Jadi sudah pasti kami terjamin keselamatannya. Sudah pasti hidup kami saleh. Sudah pasti kami ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang istimewa karena kami adalah keturunan Abraham. Seolah-olah mereka berkata bahwa keturunan Abraham sudah pasti hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tapi Yohanes menegaskan saat itu bahwa itu adalah pemikiran yang salah. Tuhan bisa saja membuat batu-batu ini, membuatnya menjadi keturunan Abraham. Sungguh keras sekali teguran Yohanes Pembaptis saat itu. Dan kalau mereka tidak mau bertobat hanya karena mereka merupakan keturunan Abraham, maka di ayat yang ke-9 kita baca bersama, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bagi setiap mereka yang tidak mau bertobat, kapak sudah tersedia. Apabila tidak ada buahnya, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Mungkin kita selama ini memiliki pemikiran yang sama. Oh, saya ini anak hamba Tuhan, ataupun saya ini hamba Tuhan, saya ini pelayan Tuhan yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, saya ini leader, pemimpin di gereja ini, ataupun penatua bahkan, yang seumur hidup saya beribadah kepada Tuhan. Tapi dikatakan di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita tidak benar-benar bertobat, dan tandanya dari hidup kita adalah berbuah dan berubah, maka kapak sudah tersedia. Hidup kita yang tidak berbuah dan berubah ini akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Sungguh sangat mengerikan. Saudara, konsekuensi jika bertobat tapi tidak ada perubahan hidup yang sesuai dengan pertobatan. Malam hari ini, mari kita mau introspeksi kita, diri kita masing-masing. Kita mau renungkan bersama keadaan hidup kita. Apakah saat ini kita sudah menghasilkan buah pertobatan yang sesuai? Apakah hidup kita sudah berubah sesuai menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah? Selagi firman Tuhan kita dengar, selagi masih ada kesempatan, mari kita mau responi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga menegur setiap kita supaya kita mau berbalik, kembali lagi melihat kehidupan kita yang sesuai, apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, amin. Immanuel, Allah beserta. Kami perlu Kau Tuhan.